Puji Tuhan, kekasih Tuhan, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan, bukan kebenaran manusia. Ini sangat penting dan ini kebenaran tentang hidup nikah. Karena statistik sekarang ini menunjukkan, apalagi dalam situasi kondisi wabah COVID-19 ini. Saya memperhatikan di masa media komunikasi, perceraian semakin meningkat, dan saya memperhatikan faktor utamanya adalah ekonomi. Suami dirumahkan karena perusahaan mengalami kesulitan, ada yang di PHK, mereka akhirnya tidak punya penghasilan tetap, terjadi pertengkaran, ya. Dan akhirnya puncaknya minta cerai. Nah, kita dengar kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa. Bapa Surgawi, dalam hidup duniawi ini kami sadar hanya sementara. Di dalam hidup yang sementara ini, puji Tuhan, Tuhan memberikan firman Tuhan untuk memandu kami dalam menjalani hidup yang penuh tantangan ini, kesulitan, kesukaran. Dan kami punya Tuhan Yesus Kristus yang sudah bangkit dari antara orang mati. Kami yang beriman kepada Yesus, yang berharap kepada Yesus, ada masa depan. Orang yang berharap kepada Tuhan tidak akan dikecewakan dan tidak akan dipermalukan. Puji Tuhan, kami sambut firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima Tuhan, kita akan belajar bersama-sama, merenungkan, dimengerti, dan yang paling penting, kita wujudkan dalam hidup sehari-hari. Kita melakukan kebenaran ini. Di dalam Injil Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai dengan 11, kebenaran yang mau saya sampaikan adalah mengundang Yesus dalam keluarga, dalam hidup nikah kita. Demikian firman Tuhan, Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai dengan 11. Perkawinan di Kana. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Yesus dan murid-muridnya juga diundang. Ini, ya, kalau saudara akan menikah terus mengundang Yesus, apakah ya undangan pernikahan kepada Yesus Kristus, jalan surga? Ya, mereka yang dari pos bingung jalan surga itu di mana? Ya, nanti kita akan lihat kebenaran ini. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Ibu Yesus ini bukan ya seorang yang lancang ya, kok ngurusi pesta, ngurusi ya masalahnya orang lain, ya. Tetapi kita lihat di sini, ibu Yesus ini sangat peduli, sangat perhatian. Dia bukan lancang untuk mengurusi orang lain. Lihat, ibu Yesus tanggap mereka kehabisan anggur. Di dalam pesta pernikahan itu kan begitu kesibukan tamu-tamu, ya mereka yang melayani acara-acara di panggung ya pernikahan itu. Nah, lihat, ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku, ibu? Ya, mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba. Waktu saat itu bagi Yesus itu belum tiba untuk dia menyatakan dirinya. Tetapi saudara, lihat. Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan
Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Ibu Yesus ini memahami betul tentang Yesus Kristus ini. Sampai ya datang kepada pelayan pesta itu ya. Lihat, Ibu Yesus ini sudah mendengar Yesus mengatakan apa? Mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku ini belum tiba. Tetapi Ibu Yesus ini tetap ya datang kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Kekasih Tuhan, ini hati ibu. Ya, kita sering dengar hati Bapak, supaya ya hamba-hamba Tuhan punya hati Bapak. Ya, umat Kristen punya hati Bapak. Nah, tentunya saudara sudah banyak dengar seminar-seminar hati Bapak. Ya. Sekarang hati ibu. Hati ibu. Yesus ini pastilah Maria ini ibu kandungnya yang melahirkan Yesus Kristus. Tentunya kita tahu bahwa kelahiran Yesus Kristus adalah pekerjaan Roh Kudus, bukan dari benih laki-laki, bukan dari benih ya Yusuf, bukan, melainkan pekerjaan Roh Kudus. Nah, karena pekerjaan Roh Kudus, kita lihat tentunya peran Roh Kudus itu sangat besar di dalam Yesus Kristus. Yesus lahir dari pekerjaan Roh Kudus, dari seorang perempuan muda yang masih perawan, Maria. Dan kita tahu ini mujizat. Kekasih Tuhan, Yesus dikandung oleh Roh Kudus. Perhatikan, sampai begitu rupa Ibu Yesus memahami Yesus Kristus. Ya pasti Ibu Yesus kan yang mengandung Yesus. Dan pastilah Ibu Yesus paham bukan dari benih Yusuf, benih laki-laki, bukan, dia sendiri yang mengalami. Sehingga dia punya keyakinan yang kuat. Yesus Kristus bisa menolong. Ya. Mungkin seringkali kita katakan belum waktunya mungkin. Ya, nanti sabar. Tunggu waktunya Tuhan. Waktunya Tuhan itu indah. Lihat, Yesus sendiri menyatakan apa? Ya, saatku belum tiba. Tapi ini Maria ibu Yesus yang mengandung Yesus. Nah, di sini pelajaran bagi ibu-ibu. Mungkin anak ibu ada sekarang ini sedang keluyuran. Ya, mungkin dalam pergaulan bebas. Mungkin saya dengar anak ibu sekarang nakal, apalagi ya terlibat dengan ya obat bius, narkotik, ya narkotika, ya percabulan. Nah, saya pernah seorang ibu datang kepada saya, Pak Sewi, anak saya nakal sekali. Saya sampai tidak tahan, kebacut Pak Sewi. Ya, ini sesuai 2 Timotius pasal 3 ini, Pak Sewi. Ya, tidak menghormati orang tua. Nakalnya minta ampun. Ya, sampai memberontak kepada saya sebagai ibunya. Bahkan saya lihat di TV sampai ada anak membunuh orang tuanya hanya soal karena tidak dikasih uang, karena ya sesuatu hal yang sebetulnya kecil tapi sampai terjadi pembunuhan. Nah, di sini Pak Sewi, kalau saya tahu dulu waktu masih kecil, ya besarnya akan begini, tapi tes Pak Sewi. Ya, kekasih Tuhan, lihat di sini, belajar dari Ibu Yesus. Ibu Yesus melihat kesulitan yang ada di pesta pernikahan itu. Dan Ibu Yesus datang kepada Yesus. Karena Ibu Yesus tahu benar, bukan hanya tahu, kenal betul secara pribadi. Karena dia seorang ibu yang mengandung Yesus. Dan dia tahu bahwa itu pekerjaan Roh Kudus. Dia tahu sendiri, dia penuh dengan seorang ibu yang saleh, yang bermoral, ya, seorang ibu yang betul-betul di dalam kesucian. Kalau kita lihat
Dalam Injil Lukas pasal 2 ketika malaikat memberitahu bahwa dia akan melahirkan juru selamat, apa kata Maria? Ya, jadilah sesuai kehendak Tuhan. Aku ini hamba Tuhan. Nah, ini kalimat yang indah. Aku ini hamba. Ada penundukan diri, hamba. Kalau saya perhatikan pada masa itu, masa Romawi, doulos. Hamba itu tidak bisa menuntut hak-hak. Tidak seperti sekarang ini ya. Hamba doulos itu hanya bisa melakukan kewajibannya sebagai hamba, sebagai budak. Sampai begitu rupa penundukan diri hamba ini. Taat kepada tuannya. Tidak berbantah, tidak melawan, tidak mokong. Ya. Ini mokong, suka melawan, ya, tidak tunduk, ya, kadang-kadang melanggar, sembunyi-sembunyi melanggar. Tetapi seorang hamba itu, dia sadar, dia seorang hamba, ada penundukan diri. Sekalipun dia ada dimanapun, tidak ada bosnya, dia tetap takut akan Tuhan. Ya, nah ini, di dalam surat-surat perjanjian baru, hamba taat kepada tuannya. Ya, seperti takut kepada Tuhan. Nah, kekasih Tuhan, lihat. Ya. Di situ ada 6 tempayang yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayang-tempayang itu penuh dengan air. Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin-pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Kekasih Tuhan, lihat di sini. Namanya pesta pernikahan itu pasti dipersiapkan begitu rupa. Ya, pasti dipersiapkan excellent. Demikian juga pesta pernikahan di Kana. Tapi namanya manusia itu ya tetap terbatas. Pesta berlangsung dengan ya indah, bagus, tamu-tamu datang. Dan anggur itu, kekasih Tuhan ya, ternyata habis. Nah, tentunya mempelai dan keluarganya akan menjadi malu. Tapi puji Tuhan tidak terjadi. Mengapa? Mengundang Yesus. Nah ini, mengundang Yesus. Tentunya nanti kalau saudara akan menikah, ya bukan berarti kemudian undangan ditulis kepada Yesus di surga. Ya, tentunya tidak demikian. Apa maksudnya mengundang Yesus? Kita lihat, karena mengundang Yesus, anggur habis. Tapi lihat, ada Yesus, ada pertolongan, ada Yesus, ada jalan keluar, ada Yesus, ada mujizat. Kekasih Tuhan luar biasa. Nah ini. Nah bagaimana dalam pernikahan mengundang Yesus itu? Nah di sini seringkali saya dalam pelayanan pemberkatan nikah untuk calon suami istri ini, mereka sebagai calon, saya katakan ketika engkau menerima doa berkat mempelai, di situ harus komitmen membangun mesbah keluarga. Jangan tunggu nanti, nanti aja. Kalau sudah punya anak, kalau ketika punya anak, nanti ini sibuk urus anak. Ya, anak sudah gede, ya nanti saja kalau saya sudah punya cucu. Sampai kapan? Ketika menerima berkat mempelai, disitulah ya komitmen membangun mesbah keluarga
baik pagi atau malam. Mungkin ada waktu yang tidak bisa bertemu dan jam kerja berbeda, tetapi harus bisa diusahakan. Masa bisa bekerja di dunia sekuler, bisa pergi suami istri jalan-jalan, ya untuk Tuhan masa tidak bisa diusahakan? Itu alasan saja, manusia itu banyak dalih, banyak alasan. Tetapi kalau kita sadar betul betapa pentingnya mesbah keluarga itu, di situ saudara yang melaksanakan, saudara tidak perlu khawatir. Pekerjaan saudara, ekonomi saudara. Kekasih Tuhan, dalam Matius pasal 18, ayat 18 sampai 20, demikian firman Tuhan. Aku berkata kepadamu, ini Yesus sendiri menyatakan, sesungguhnya, ada penegasan di sini, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga. Coba lihat, sampai begitu besar dampaknya. Dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini, 2 orang loh, jelas. Iya, apa harus sampai 5 orang, sampai 10 orang. Ini Yesus sendiri menyatakan. Ya. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini, bukan di awan-awan, ya di dunia, sepakat meminta apapun juga permintaan mereka itu, akan dikabulkan oleh Bapakmu, oleh Bapakku. Ya, Yesus sendiri mengatakan, oleh Bapakku yang di surga. Lihat 2 orang ini, ya, sepakat meminta apapun loh. Dalam terjemahan bahasa Yunani, ya, bahasa aslinya juga ditulis demikian, tidak keliru. Dalam bahasa aslinya bahasa Yunani, apapun, tapi jelas kekasih Tuhan. Ya, sebagaimana Yesus katakan di dalam Yohanes pasal 15, kalau aku di dalam Yesus, firman Yesus di dalam kita, pasti apa saja yang kita mohon itu tidak nyeleneh, ya, pasti sesuai firman. Lihat, jika 2 orang, pasti ini suami istri. Nah, kalau dilakukan, kadang lakukan, kadang tidak, bagaimana bisa sepakat? Kalau seorang sepakat itu dia tunjukkan, ya, seperti yang di dalam Amsal pasal 2, kalungkan kasih setia. Nah, ini kalau kita cinta Tuhan, cinta keluarga, lakukan itu dengan setia. Amsal 19 dan Amsal pasal 20, lihat, ya, karakter yang disukai Tuhan itu adalah setia. Banyak orang baik, tapi sulit untuk cari orang setia. Demikian juga di dalam Mazmur 145, ayat 18, Tuhan dekat. Tuhan itu dekat loh. Luar biasa kalau Tuhan dekat itu, ya. Jangan khawatir. Tuhan dekat kepada orang yang berseru kepada Tuhan dalam kesetiaan. Nah, lanjut. Jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Ini yang ngomong Yesus, kekasih Tuhan. Bukan slogan, bukan asbun asal bunyi, bukan, ya, basa-basi. Yesus sendiri. Ini kalau seorang yang mau diakui integritasnya, ya, maka dia harus menepati janjinya. Masa Yesus bohong? Masa ini kalimat cuma kalimat, ya, kalimat polesan-polesan saja untuk menyenangkan telinga, tapi wujudnya gak ada, nol. Tidak. Ini Yesus sendiri menyatakan, sebab di mana 2 atau 3, tetap ada 2. 3 mungkin punya anak. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Masa Yesus bohong? Ini yang ngomong Yesus. Jadi kalau suami istri, ya, kalau ini komitmen sungguh-sungguh dalam hidup nikah mereka, harus ini mesbah keluarga. Harus lebih penting dari segala yang urusan penting duniawi. Saudara kan lihat, Yesus nyata. Luar biasa. Terima kasih Tuhan.
Kapan kita mewujudkan firman Tuhan ini? Apakah kalau sudah tua, ya, sudah jadi nenek-nenek, kakek-kakek, opa-oma, terlambat? Selagi kita masuk nikah ini, undang Yesus. Bagaimana mengundang Yesus? Bangun mesbah keluarga. Di situ Yesus sendiri menyatakan, Tuhan Yesus hadir. Luar biasa. Bukan ngomong tok ini. Apalagi sepakat. Kata sepakat ini diwujudkan kehidupan mesbah keluarga ini lebih dari segala-galanya yang penting di dunia ini. Di situ Tuhan melihat. Ya, karena kesepakatan yang begitu penting sehingga dia lakukan, harus diusahakan jam berapa. Kalau dengan kolega-kolega bisa janjian bisnis, ya, bisa negosiasi di rumah makan terkenal, restoran yang luar biasa, negosiasi, ya. Masa kan dengan Tuhan itu kalau ada waktu, kalau sempat. Ini penting nih bisnis ini. Saudara jangan khawatir dengan bisnis saudara. Kalau saudara sepakat mesbah keluarga, lihat Tuhan nyata dalam hidup saudara. Pembelaan Yesus. Lihat, ada Yesus, ada mujizat. Ada Yesus, ada jalan keluar. Ada Yesus, ada pertolongan. Ini amin dan amin, saudara. Pesta pernikahan di Kana. Lihat, ada Yesus, ada pertolongan. Ada Yesus, ada mujizat. Ada Yesus, ada jalan keluar. Ini kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Bapak Surgawi, kami bersyukur kebenaran firman Tuhan telah memandu kami bagaimana kami memakai cara Tuhan di dalam menjalani hidup yang banyak tantangan ini, kesulitan, kesukaran. Kami menghadapi perjalanan hidup, kebutuhan-kebutuhan kehidupan sehari-hari, tetapi puji Tuhan, firman Tuhan sudah mengajarkan kami supaya kami membangun mesbah keluarga. Ada Yesus, ada mujizat. Ada Yesus, ada pertolongan. Ada Yesus, ada jalan keluar. Kami berdoa untuk setiap pendengar pada saat ini Tuhan, yang di dalam pergumulan hidup sedang bingung, stres, depresi dalam masa COVID ini. Banyak yang mereka dirumahkan, di PHK, mereka bingung dengan kehidupan sehari-hari. Tetapi bagi Yesus tidak ada yang mustahil. Yesus bisa memberi makan 5.000 orang, belum termasuk perempuan dan anak-anak. Yesus bisa memberi makan 4.000 ya, orang, belum termasuk perempuan dan anak-anak. Dengan apa yang ada, dengan 5 roti 2 ekor ikan. Demikian juga dalam peristiwa 4.000, dalam 5.000 orang, belum termasuk perempuan dan anak, ada seorang mempunyai 5 roti 2 ikan. Demikian juga 4.000 orang, belum termasuk perempuan dan anak-anak, ada seorang memiliki 7 roti dan beberapa ekor ikan. Ketika itu dinyatakan kepada Yesus Kristus, Yesus mengucap syukur dan mujizat terjadi. Yesus, ada mujizat. Ada Yesus, ada jalan keluar. Di dalam kondisi sekarang ini, mereka dimantapkan. Yesus hidup, tidak berubah baik kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Supaya mereka mengundang Yesus, membangun mesbah keluarga dengan sepakat, dengan tetap komit, dengan mengalungkan kasih setia, cinta Tuhan dengan ditunjukkan kesetiaan. Maka kami percaya Tuhan tidak berbohong. Setiap pribadi akan melihat Tuhan nyata, mujizat Tuhan dinyatakan, jalan keluar. Mereka akan menangis di bawah kaki Tuhan. Tuhan menolong tepat pada waktunya. Bahkan mungkin dalam hitungan manusia bukan waktunya, tetapi lihat, Ibu Yesus datang kepada Yesus, tidak salah alamat, karena Ibu Yesus mengenal betul akan Yesus Kristus. Karena Maria mengandung dengan darah dagingnya, dan tahu persis bahwa mengandung karena pekerjaan Roh Kudus, mujizat itu. Sebab itu ada Yesus, ada mujizat. Ada Yesus, ada pertolongan. Setiap pribadi Tuhan kami berseru dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari Tuhan. Hati Tuhan penuh belas kasihan. Hati Tuhan baik. Tuhan Maha Pengasih, Maha Penyayang. Penuh belas kasihan. Mari Tuhan. Tuhan tahu setiap pendengar khotbah firman Tuhan ini. Firman-Nya Yesus. Tuhan tahu saat ini. Mungkin dalam keadaan yang sangat rumit, stres, depresi.
Mari Tuhan, sebagai hamba Tuhan kami mohon, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap pribadi yang mengimani dengan sungguh-sungguh, tidak berdosa dalam perkataan, tidak berdosa dalam pikiran, di dalam hati, di dalam perasaan, di dalam perilaku, pasti Tuhan menolong. Tuhan pasti buka jalan. Terpujilah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Berkati bangsa negara kami Indonesia. COVID ini bisa teratasi Tuhan, dan umat-Mu bisa beribadah kembali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.